Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 200512140026 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Oke teman-teman, kita akan simak selanjutnya ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu internet? Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah internet, yaitu pada tahun 1969 internet dicetuskan. Pada Oktober, peneliti-peneliti di Universitas California di Los Angeles atau UCLA berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Mereka berupaya untuk mengirimkan 3 huruf, yaitu log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner, di mana komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi sehingga menjadi login. Suksesnya penelitian tersebut melahirkan proyek ARPANET yang dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Sistem yang dinyatakan sebagai pendahulu internet tersebut memiliki pertumbuhan dari yang sebelumnya hanya menghubungkan 4 komputer menjadi 13 pada 1970. Pada 1981 telah ada 231 komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET. Sejarah internet pada tahun 1971, yaitu elektronik pertama. Ray Tomlinson, seorang Amerika, pada tahun 1971 mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET dan mencetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surat kita saat ini. Simbol @ digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Sejarah internet pada tahun 1983, yaitu komunikasi antar jaringan. Sebelumnya, agar 2 komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, diperlukan semacam protokol berupa rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang memungkinkan pertukaran data dilakukan bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, melainkan juga dalam jaringan berbeda. TCP atau IP masih digunakan hingga saat ini. ARPANET mengadopsi teknologi pada 1 Januari 1983, memungkinkan hubungan dengan jaringan komputer lain seperti universitas. Pada poin inilah internet
ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang ini. Pada tahun 1990, yaitu lahirnya WWW. WWW dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989, yang saat ini bekerja untuk Lab Fisika CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Ia mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Sistem ini kemudian disebarluaskan pada April tahun 1993 dan semakin populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November. Mosaic merupakan situs pencari search engine pertama. Jumlah situs yang dapat diakses kemudian meledak dari beberapa juta di awal 1990 menjadi 400 juta pada tahun 2000. Pada saat itu, CERN memiliki ribuan karyawan, dan semakin banyak dengan masuknya karyawan baru, sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang mungkin berkaitan, tetapi tidak diketahui karena tempat penyimpanan yang berbeda tempat. Usulannya adalah sistem koneksi hypertext, serta pencarian penggunaan kata kunci yang dihubungkan dengan informasi-informasi terkait. Pada tahun 1990, Robert Caliau dari Belgia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Pertemuan ini didasarkan pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website, serta protokol pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sejarah internet pada tahun 2000-an, jejaring sosial dan perangkat mobile tahun 2000 mulai menjadi titik penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003, sehingga setahun kemudian Mark Zuckerberg menciptakan thefacebook.com yang awalnya ditujukan untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan sekitar 2,3 miliar pengguna. Pada tahun 2007, Apple mengguncang dunia dan iPhone dan memulai tren ponsel pintar yang kita ketahui hari ini. Sementara selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu sejarah internet masuk di Indonesia. Saat ini internet sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Kalau tak ada internet rasanya hampa kan? Lalu sebenarnya kapan internet mulai ada di Indonesia? Yaitu seiring waktu penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Universitas Indonesia atau UI adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Pada tahun 1984, UINet resmi bersambung dengan UUNet, salah satu internet service provider atau penyedia layanan internet pertama dan terbesar di Indonesia. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh di Indonesia. Sementara pada tahun 1998 itu internet memegang peran penting
dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat dari internet. Manfaat dari internet itu ada 5, yaitu bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang informasi, bidang kesehatan, dan juga bidang sosial dan hiburan. Kita akan membahas satu persatu. Manfaat internet yang pertama yaitu pada bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Manfaat internet yang kedua yaitu pada bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Manfaat internet yang ketiga yaitu pada bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Manfaat internet yang keempat yaitu pada bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Manfaat internet yang kelima yaitu ada bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Dari PPT saya dapat kita simpulkan yaitu pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara beberapa media elektronik yang ada. Sejarah pertama kali internet ditemukan pada tahun 1960-an dan digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian dalam bidang militer. Sejarah internet di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 yang diprakarsai oleh beberapa orang ahli di bidang IT. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang besar seiring dengan kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.